Dalam rangka menekan penyakit masyarakat, khususnya di malam Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat malam menggelar razia penyakit masyarakat di sejumlah hotel yang ada di kawasan Kedawung dan kawasan Gronggong. Belasan petugas gabungan dari unsur Satpol PP, TNI, dan Polri mendatangi penginapan di wilayah kawasan Gronggong, Kabupaten Cirebon pada Jumat malam. Satu persatu kamar diperiksa oleh petugas gabungan. Dan dalam pemeriksaan tersebut, petugas mendapati sejumlah pasangan bukan suami istri kedapatan berada di dalam kamar. Bahkan petugas juga menemukan alat kontrasepsi yang berada di dalam kamar. Selain di kawasan Gronggong, petugas juga mendatangi sejumlah kamar kos yang diduga dijadikan sebagai tempat prostitusi. Di kamar kos itu kemudian petugas juga mendapati sebanyak 8 pasang dan 4 wanita penjajah seks yang menggunakan aplikasi online sedang melayani pemesannya. Baik pemirsa, kita akan dapatkan keterangan terbaru mengenai hal ini dari Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Dadang Priyono. Selamat malam Pak Dadang. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Dadang, kami tadi sudah dapatkan ternyata Satpol PP juga melakukan pemeriksaan penggerebekan di berbagai tempat. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ada berapa tempat yang diperiksa dan ada berapa pasangan yang dijaring Pak? Kurang lebih ada 7 titik yang kita datangin, kemudian juga ada 8 pasang yang tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah terkait status mereka, kemudian juga ada 4 pekerja seks komersial berbasis aplikasi, Mbak Putri. Baik, Pak, ini kan kalau saya lihat tadi dapatkan informasinya bukan hanya di tempat penginapan ataupun hotel saja, tapi juga ada kos-kos ya Pak ya. Jadi apakah memang kos ini sehari-harinya pun disewakan untuk sebagai tempat prostitusi Pak? Ya betul, kita menyasar kos-kosan yang diduga disewakan nggak hanya harian tapi per jam-jaman, dan itu yang kita tenggarai menjadi tempat untuk melakukan praktek prostitusi online. Baik, Pak, mereka ini adalah pasangan-pasangan dari wilayah Cirebon atau ada yang dari tempat-tempat lain Pak atau daerah lain? Nah kalau yang prostitusi online, kalau polanya itu mereka rata-rata nomaden, berasal dari luar Cirebon. Rata-rata dari ada yang luar Jawa, ada juga yang dari luar Cirebon ya, luar Jawa Barat. Mereka rata-rata berpindah dari transit ya, rata-rata di tiap daerahnya rata-rata antara 3 sampai 7 hari. Baik Pak. Itu rata-rata. Nah mereka sudah lama Pak ada di dalam aplikasi ataupun juga maksud saya prostitusi online ini? Kalau pengakuan, kalau di kami rata-rata mengaku baru 1 bulan dan sebagainya, tapi ketika kita telusurin, minta dibuka aplikasinya atas seizin yang bersangkutan, nah itu rata-rata mereka sudah hampir 1 sampai 2 tahun pas pandemi COVID ini. Pak, ini kan yang terjaring adalah pasangan-pasangannya, mereka yang menjajakan jasa dan yang menggunakan jasa. Untuk mungkin muncikarinya ataupun pihak ketiga mungkin yang mengorganisir ini semua, apakah juga dijaring Pak? Nah, ketika kita melakukan operasi, rata-rata mereka menggunakan ruangan itu lebih dari 1 ruangan. Jadi ketika petugas memancingnya, rata-rata mereka yang ada di 1 ruangan itu yang yang menjajakannya. Jadi ketika adminnya ataupun muncikari dan sebagainya mungkin berada di ruang lain dan mereka menutupinya, mereka tidak memberitahukan kepada kita gitu. Baik, adakah mungkin Pak nanti upaya berikutnya Pak? Upaya berikutnya ya nanti kita lebih rapi lagi dalam operasi, kemudian juga memetakan bagaimana pola pergerakan mereka, apalagi mungkin dugaan tentang human trafficking yang lebih lebih masif lagi, mungkin nanti kita petakan kembali. Baik, Pak, ini menarik, bisa dijelaskan Pak mengenai human trafficking ini Pak? Ada beberapa kasus di operasi-operasi sebelumnya, rata-rata mereka itu diperdagangkan karena mereka butuh duit, mereka juga mungkin dipotong administrasi, semisal mungkin mereka misalkan jasanya 350.000, ternyata mereka hanya menerima 200, jadi ada potongan admin yang mengelola mereka gitu kan. Terkadang ketika mereka mau berhenti itu
ya dipaksa untuk terus melakukannya gitu. Baik. Gitu Mbak Putri. Ya, nah untuk kemarin Pak yang berhasil dijaring Pak oleh tim Satpol PP, ini berapa Pak biaya yang mereka kenakan kepada pelanggan mereka? Rata-rata 350.000 Mbak Putri. Ya dari awal mereka menawar 700, ya petugas menawar untuk 350 untuk memancing mereka, ya sudah akhirnya bertemu dengan kami ketika bukti didapatkan sudah kami jaring Baik. PSK berbasis online tersebut. Ya, terakhir mungkin Pak Dadang, upayanya Pak selanjutnya agar kemudian hal ini bisa semakin diminimalisir, kemudian juga bahkan tidak terjadi lagi Pak. Ini tak lepas juga peran dari masyarakat sekitar yang mungkin berada di sekitar kos-kosan atau pemondokan yang harian atau jam-jaman. Ini menjadi sangat penting di samping kami petugas tim gabungan dari Satpol PP, TNI Polri. Nah, kita juga ingin peran masyarakat lebih ditingkatkan, khususnya mungkin pemerintah desa, pemerintah kecamatan, agar untuk mengawasi pemondokan-pemondokan, kemudian juga yang menjual jasa harian ataupun jam-jaman. Baik, Pak Dadang, insya Allah pesannya juga tersampaikan masyarakat, sehingga masyarakat juga ada kontribusi untuk bisa memberikan informasi mengenai hal-hal semacam ini jika ada yang mencurigakan kepada Satpol PP. Terima kasih Pak Dadang untuk informasinya. Selamat malam. Selamat malam.